Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala hulwi qada'i amrih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdhalus salawatika afdhalus salamika afdhalus barakatika 'ala ma fi ilmik wa salatan daimatan bidawai mulkik. Sobat K Radio yang dimuliakan oleh Allah. Kali ini saya ingin menyampaikan satu perintah Allah di dalam Al-Quran, yang mana itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu untuk menjalankan perintah sholat 5 waktu. Di dalam Al-Quran, tepatnya di surat An-Nisa ayat ke-103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya sembahyang itu atau sholat itu atas orang-orang mukminin sebagai kewajiban yang berwaktu. Jelas di dalam ayat ini Allah mengisyaratkan kewajiban di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, pertama yang diwajibkan atas umatku sembahyang 5 waktu, dan pertama yang terangkat dari amal mereka sembahyang 5 waktu, dan pertama yang akan ditanya dari amal mereka yaitu sholat 5 waktu. Maka siapa yang mengurangi sedikit daripadanya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, lihatlah apakah kamu dapatkan pada hambaku ini sholat sunnat untuk mencukupi kekurangan-kekurangannya dalam fardu, dan perhatikan puasa hambaku pada bulan Ramadan. Bila kamu dapatkan ia mengurangi, maka lihatlah apakah hambaku telah mengerjakan puasa sunat yang dapat kamu tambahkan yang kurang-kurang dari puasa Ramadan. Kemudian lihatlah zakat hambaku, maka jika ada kekurangan, maka apakah ada padanya sedekah sunnah yang dapat ditambahkan pada zakat yang wajib itu. Maka semua yang fardu-fardu itu diperhitungkan sedemikian, dan itu semata-mata rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan jika masih ada kelebihan dalam amal kebaikannya, diletakkan dalam timbangan amalnya dan dipersilahkan masuk surga. Dan bila tidak ada sesuatu dari itu, maka diperintahkan kepada malaikat Zabaniyah, malaikat yang bertugas mengantarkan manusia masuk ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Tangkaplah ia dengan tangan dan kakinya, kemudian lemparkanlah mereka ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Hakim. Di dalam salah satu hadis yang lain tentang keutamaan sholat fardu, Rasulullah SAW bersabda, an Jabir radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mathalus shalawatil khamsi kamathali nahrin jarin azbin ala babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marratin fama yabqa dzalika minad danas. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu itu bagaikan sungai yang lebar mengalir di muka pintu salah satu kamu, lalu ia mandi daripadanya tiap hari 5 kali. Apakah yang demikian itu masih ada ketinggalan kotorannya? Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sholat 5 waktu sama dengan mandi setiap hari 5 kali. Bahkan digambarkan secara jelas di dalam hadis riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu an yang ditulis di dalam kitab Sahih Muslim, bahwa bagaikan sungai yang sangat lebar, jernih pula airnya di depan pintu kita. Dan setiap hari kalau kita mandi 5 kali, apakah masih tertinggal kotoran di tubuh kita? Begitu pula dengan orang-orang mukmin yang mengerjakan sholat 5 waktu. Setiap kali sholat, maka Allah akan membersihkan dia dari segala dosa. Kan orang-orang yang sholatnya utuh, baik, di dalam riwayat yang tadi saya bacakan, yang pertama nanti akan dihisap oleh Allah adalah tentang sholat. Bila mana sholatnya baik, sholatnya bagus, ini akan mempengaruhi amal ibadahnya yang lain. Tapi bila mana sholatnya ini jelek,
kadar sholatnya buruk, maka bila mana tidak ada ibadah yang bisa ditambahkan dari sholat-sholat sunat di timbangan sholat yang wajib, pada saat sholatnya ini buruk juga akan mempengaruhi ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat adalah ukuran minimal takwa seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kadar ketakwaan itu menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu satu, yang pertama bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah dan ibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensi dari bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka semua perbuatan yang beliau lakukan dan juga ucapan beliau harus kita ikuti. Lalu yang kedua, syarat menjadi muslim atau seorang muslim itu harus menjalankan sholat 5 waktu. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat, melakukan puasa ibadah Ramadan. Yang terakhir, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Kuasa perjalanan dan juga kuasa kesehatannya. Artinya punya ongkos untuk berangkat menunaikan ibadah haji, dan juga syarat kedua, dia punya kesehatan dalam keadaan kondisi tidak sakit, dalam keadaan sehat, maka dia wajib menjalankan ritual ibadah haji. Yang paling penting di dalam kehidupan manusia, yang paling harus dilakukan di setiap harinya, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah pelaku sholat dari berbuat keji dan juga berbuat mungkar. Jelas, kalau kita ingin terhindar dari perbuatan dosa, kalau kita ingin terhindar dari perbuatan maksiat, sungguh kita tidak akan pernah mampu menghindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kecuali Allah yang menolong kita. Bila mana kita menghendaki pertolongan Allah agar kita diselamatkan dari jalan yang sesat, dari jalan orang-orang yang dimurkai, diselamatkan dari hal-hal yang keji sekaligus mungkar, maka tidak ada lain kecuali kita harus menegakkan sholat 5 waktu di dalam kehidupan kita. Syukur-syukur kita lakukan berjamaah. Kenapa ada perintah untuk melaksanakannya dengan berjamaah? Karena memang hakikatnya perintah sholat jamaah ini sebagai wujud tawasau bil haq, saling mewasiati untuk menetapi kebenaran. Pada saat kita berangkat menunaikan sholat berjamaah di dalam masjid, pada saat kita berangkat di masjid, di sepanjang jalan kita bertemu dengan orang, maka orang-orang tersebut bisa jadi akan tertarik untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Di dalam salah satu hadis, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, lisanul hal afsahu lisanul maqal. Berdakwah lewat perbuatan itu lebih nyata daripada berdakwah lewat lisan. Sehingga perintah melakukan sholat jamaah itu adalah wujud lisanul hal. Jadi berdakwah lewat perbuatan. Jadi ingin mengajak orang lain dengan cara yang halus, dengan memberikan contoh dan teladan agar mereka mengikuti apa yang kita lakukan. Karena memang setiap seorang muslim, setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah, setiap orang yang mengaku menjadi seorang muslim, wajib baginya untuk menjalankan perintah sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk bisa mengisi hari-hari di dalam kehidupan kita di dunia ini, menghiasi dengan sholat jamaah di dalam hidup kita, tidak pernah terputus sampai kematian menjemput kita. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk pribadi saya dan juga untuk sahabat K Radio yang dimuliakan oleh Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sabris salam wal afa minkum wallahu a'lamu bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.